belajar. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Ya, syukurlah kalau kita semua dalam keadaan sehat. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, maka kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Poppy pimpin doa kita. Mari kita berdoa. Amin. Ibu absen dulu ya. Marcel Putra, Hadir, Bu. Johannes, Hadir, Bu. Elkana, Hadir, Bu. Bangkit, Hadir, Bu. Poppy, Hadir, Bu. Aldo, Hadir, Bu. Jelita, Hadir, Bu. Anesia, Hadir, Bu. Natania, Hadir, Bu. Carolina, Hadir, Bu. Olia, Hadir, Bu. Anugrah, Hadir, Bu. Tika. Ya, berarti hadir semuanya. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, maka kita menyanyikan salah satu lagu wajib. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Dua-dua ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, baik. Semalam kita sudah belajar. Siapa kira-kira yang ingat pelajaran semalam? Ayo. Ya, silakan Koro. Organ pencernaan manusia, Ibu. Ya, tepuk tangan untuk Sika. Ya, betul sekali. Semalam kita sudah mempelajari tentang organ pencernaan pada manusia. Masih ada kira-kira yang mengingat pelajaran kita semalam? Ya, silakan Pika. Tentang pencernaan makanan manusia mulai dari mulut, kerongkongan, lalu ke lambung, usus halus, usus besar, dan keluar dari Iya, hebat. Tepuk tangan untuk Sika. Nah, kita melihat mulai dari urutan pencernaan pada manusia. Dimulai dari mulut, kerongkongan, terus apa tadi? Lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir anus. Iya, terima kasih. Hari ini kita akan belajar tema 3, makanan sehat. Subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Pembelajaran 1. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, untuk mengetahui perbedaan ciri-ciri iklan media cetak dan ciri-ciri iklan media elektronik. Yang kedua, untuk mengetahui macam-macam gangguan organ pencernaan manusia. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah pernah melihat iklan? Sudah, Ibu. Iya, di mana kira-kira kita bisa melihat iklan? Di televisi, Iya, mana lagi? dan koran. Iya, tepat sekali. Semua jawabannya benar ya. Kita bisa melihat iklan itu di koran, di majalah, di televisi, bahkan juga di radio. Nah, jadi apa sih sebenarnya iklan itu? Ayo, kira-kira siapa yang bisa jawab? Ada? Ya, apa Jessica? Iklan adalah informasi yang
mengatasinya dengan membujuk orang supaya tertarik kepada barang atau jasa. Iya, tepuk tangan di situ. Hebatnya, iklan adalah informasi yang disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat tertarik kepada barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, agar kita lebih memahami, mari kita perhatikan contoh iklan berikut ini. Iklan yang pertama tadi merupakan contoh iklan media cetak, sedangkan iklan yang kedua itu merupakan iklan di media elektronik. Nah, iklan media cetak memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bisa dilihat kapan saja. Yang kedua, hanya menggunakan gambar, tidak ada suara. Yang ada hanya gambar dan tulisan. Yang ketiga, kalimatnya terbatas, singkat, padat, dan jelas. Nah, sedangkan ciri-ciri media elektronik adalah yang pertama itu berlangsung saat itu saja. Yang kedua, bisa dilihat dan didengar. Yang ketiga, kalimatnya lebih panjang daripada media cetak. Yang keempat, bersifat langsung. Akan tetapi anak-anak, iklan media cetak dan iklan elektronik juga memiliki persamaan. Apa itu persamaannya? Sama-sama bersifat persuasif. Apa itu persuasif? Yaitu sama-sama bersifat membujuk. Nah, di antara kedua iklan yang tadi, persamaannya juga baik iklan media cetak tadi dan iklan media elektronik sama-sama memperlihatkan iklan tentang penyakit MAH. Nah, penyakit MAH itu merupakan salah satu penyakit gangguan pencernaan. Nah, ada beberapa jenis penyakit pencernaan yang bisa kita lihat. Ada MAH, ada diare, ada usus buntu, ada sembelit, dan juga ada wasir. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah penyakit MAH. Apa sih MAH itu? MAH itu merupakan penyakit nyeri pada lambung yang disebabkan makan tidak teratur. Gejalanya perut perih, mual, dan kembung. Cara mengatasinya harus minum obat dari resep dokter dan makan secara teratur. Nah, yang kedua ada juga yang dikenal dengan penyakit usus buntu. Adakah antara anak kami yang sudah pernah mengalami sakit usus buntu? Oh iya, syukurlah kalau tidak ada. Nah, usus buntu itu merupakan peradangan pada usus buntu dengan gejala sakit perut bagian bawah yang sebelah kanan. Cara mengatasinya bisa juga dilakukan dengan cara operasi. Nah, penyakit yang ketiga ada sembelit. Sembelit merupakan penyakit susah buang air besar. Penyebabnya kurang memakan makanan yang berserat dan buah. Cara mengatasinya harus banyak memakan makanan yang berserat. Apa itu makanan berserat? Seperti sayur dan buah. Nah, yang keempat yaitu diare. Nah, mungkin anak-anak kami di antara kalian, siapa yang sudah pernah mengalami diare? Iya, diare itu merupakan buang air besar yang encer, dan kita sering ke kamar mandi. Gejalanya sakit perut dan BAB-nya lancar. Nah, bagaimana cara mengatasinya?
Mengatasinya bisa kita lakukan dengan pergi ke dokter, memakan obat, atau kita meminum cairan Oralid. Nah, apakah di antara anak-anak sudah paham semuanya? Sudah, Ibu. Ya, tidak ada pertanyaan? Tidak, Iya, bagus sekali kalau semua sudah mengerti. Untuk itu anak-anak, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Dan Ibu juga akan membagikan lembar kerja siswa. Nah, setiap kelompok dari perwakilan kelompok nanti Ibu harapkan ada untuk membacakan hasil kerja kelompoknya. Nah, Ibu bagikannya. Baik anak-anak, silakan dikerjakan lembar kerja yang sudah Ibu bagikan. Nah, Ibu kasih waktunya sekitar 20 menit ya. Oke, sudah siapkan anak-anaknya? Untuk itu, Ibu persilahkan dari kelompok 1 untuk membacakan hasil persentasenya. Siapa kelompok 1? Ya, silakan Kak Anes. Kalian kelompok satu akan membacakan hasil dari kelompok kami. Terima kasih. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik sekali ya anak-anak atas jawaban dari kelompok 1. Begitu juga jawaban dari kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Semua kalian adalah anak-anak yang hebat. Nah, untuk itu anak-anak, karena kalian sudah mengerti atas pembelajaran kita pada hari ini, maka boleh kita simpulkan pembelajaran kita. Yang pertama itu adalah iklan media elektronik dapat dilihat dan dapat didengar. Sedangkan iklan media cetak hanya dapat dilihat. Nah, yang kedua kesimpulannya adalah sebaiknya kita harus memakan makanan yang sehat agar terhindar dari penyakit gangguan pencernaan. Sampai di sini. Ada yang ingin bertanya? Tidak, Ibu. Iya, kalau tidak ada pertanyaan, untuk selanjutnya pembelajaran kita besok, Ibu membuat tugas. Tugas kalian adalah buatlah sebuah poster tentang makanan sehat dan dikumpulkan nanti hari Senin. Sampai di sini paham anak-anak tugasnya? Paham, Bu. Semua paham? Paham, Bu. Baik, kalau begitu ya. Itulah tugasnya untuk minggu depan. Nah, cukup sekian ya anak-anak pembelajaran kita hari ini. Dan Tetap semangat belajar ya anak-anak. untuk dengan doa. Silahkan Carolina bawa doa kita. Mari kita berdoa. Amin. Iya, terima kasih Carolina. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi.